Gesekan itu asas dasar gosokan kan? Iya. Menarik. Jadi, tapi masalahnya gesekan ini dikatakan karena kasus Formula E. Ada upaya-upaya untuk menolak Anies Baswedan pergi kemana-mana. Ini kasus Formula E kan? Iya. Kita juga dengar ada pelemparan karung berisi ular kobra. Iya. Itu kan artinya ada terrorizing dulu, Mas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, Pak Bibi apa kabar? Kita harus menjaga kesehatan, Mas. Iya, selain Pak. menjaga kewarasan dan ada integritas di situ kan, harus tetap dibangun dan dijaga integritasnya. Dan itu yang paling penting, Pak. Yes, betul. Ini ada pembahasan di berita, Pak, soal apa namanya itu gesekan katanya di KPK. Iya. Biasanya kalau gesekan itu ada dua, Pak, kemungkinan. Suaranya merdu atau blero. Dan yang lainnya nih, Mas, gesekan itu asas dasar gosokan kan? Iya. Menarik. Jadi, tapi masalahnya gesekan ini dikatakan karena kasus Formula E. Yes. Formula E itu kelihatan sekali politis lah. Kita melihat dari upaya memaksakan. Saya di beberapa waktu sebelumnya kan cerita, Pak BW. Iya. Belum pernah saya melihat sebelumnya pengalaman saya di KPK, Pak BW, belum pernah ada penyelidikan itu yang digoreng terus diomong-omongin. Belum pernah. Penyelidikan kan baru dilakukan secara biasanya lebih banyak tertutup ya. Kalau terbuka itu dulu, Mas. Sebagian. Dulu sebelum ada juragan nasi goreng. Iya, kacau kalau gitu. Dan menariknya gini, Pak BW. Yang disebut gesekan ini biasanya antar fungsional atau fungsional sebagian dan struktural sebagian gitu kan. Biasanya begitu. Dan selama yang saya pahami, gesekan itu selalu karena pemikiran-pemikiran yang objektif dan profesional. Tapi gesekannya ini berbeda sekarang. Gesekan katanya antara pimpinan atau sebagian dari pimpinan, katanya cuma 3 sih katanya disebut, dengan kedeputian penindakan. Ini yang saya heran, belum pernah terjadi. Dan ini saya khawatir kalau polanya begini, seperti dugaan banyak pihak, ini benar bahwa ada upaya pemaksaan. Biasanya kalau ketika ada pemaksaan, kedeputian penindakan yang akan beresiko tinggi. Kenapa? Di sana dia harus bertanggung jawab secara profesional. Kalau buktinya tidak ada, kejahatannya tidak ada, terus apa yang mau ditangani gitu, Pak Bibi? Barangkali Pak Bibi menyimak berita itu, ada komentar Pak Bibi? Beritanya sih ada di salah satu ini sih, Mas, media yang cukup terhormat ya. Iya. Judulnya kalau nggak salah gesekan internal KPK akibat Formula E. Dia di situ juga menyebutin beda pendapat 3 pimpinan KPK dengan jajaran kedeputian penindakan soal pengutusan Formula E. Coba kita bahas satu-satu, Mas. Ini berbeda pendapat, beda dengan memaksakan pendapat. Iya, betul. Berbeda pendapat untuk kemaslahatan, that's fine. Gitu. Ada pertarungan ide. Iya, pemikiran yang jernih, Pak ya. Kalau memaksakan, itu kan artinya ada kekuatan yang coba di-enforce. Dan yang cilakanya kekuatan ini bekerja bukan untuk kepentingan kewajiban hukum yang harusnya dilakukan. Betul. Kalau namanya buktinya dipaksakan ya pastinya etikanya tidak baik kan. Biasanya dari sini muncul 3 soal atau berlatar belakang 3 soal. Untuk menjustifikasi pemaksaan dia akan menggunakan ini atas perintah tertentu. Misalnya ini atas perintah presiden misalnya gitu. Itu satu. Khawatir kalau narik nama pejabat gitu kan, Pak. Itu biasanya polanya seperti itu. Satu. Terus yang kedua dia biasanya kemudian dia menggunakan kekuatan fisik. Kalau tidak lakukan, saya akan lakukan ini. Iya. Itu biasanya yang jadi dengan begitu sebenarnya bawahannya itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya pola yang kedua. Nah, pola yang ketiga bisa juga dia menggunakan orang lain. Digunakanlah buzzer, digunakan kekuatan-kekuatan seolah-olah dia ingin menjawab tuntutan itu. Iya. Nah, polanya biasanya gitu. Iya. Itu bagian pertama itu bagaimana memaksakan. Yang saya paling mengerikan tuh begini, Mas. Ada sistem yang sedang diobok-obok kalau pakai istilahnya Mas Novel. Jadi dia sedang mendelegitimasi sistem. Kan misalnya gini, kan tidak lazim ekspos penyelidikan ke lembaga lain.
Biasanya lembaga lain itu yang expose di kita. Iya. Jadi kita melakukan expose, tahapannya baru penyelidikan. Iya. Satu. Terus kemudian tujuannya, kenapa lo mau expose di situ? Iya. Kalau pakai bahasa positif, dia ingin meyakinkan. Iya. Apakah caranya benar? Kenapa perlu meyakinkan orang di tingkat deputi penyidikan? Iya. Case-nya itu nggak ada case-nya karena nggak cukup bukti. Jadi kalau kemudian dia expose dengan bukti dan itu hasil expose di internal itu tidak ada case-nya, ngapain dia expose di tempat lain? Iya. Emang aneh itu, Pak. Nggak masuk akal itu. Yes. Terus rangkaian kebohongan lainnya gini, kami diundang. Lu diundang atau datang karena ada salah satu hasil expose internal yang mengatakan harus pergi ke sana untuk meyakinkan di sana. Kalau saya bukan meyakinkan. Saya kemarin bikin rilis, saya bilang ini bukan meyakinkan, dia sedang menjebak lembaga lain untuk masuk di dalam itu untuk memperkuat justifikasi dia. Dia kekurangan justifikasi, tidak ada dasar, kemudian ditariklah lembaga lain untuk itu. Dan ini meruntuhkan, mempermalukan lembaga KPK. Iya, emang luar biasa, buruk sekali lah. Karena hal seperti ini pastilah sesama penyidik saling bercerita. Mereka juga pasti jengah ya Pak ya. Ketika mengalami situasi mereka dipaksa sesuatu yang hati nuraninya nggak nyaman dengan situasi itu. Kenapa? Integritas itu nggak bisa dibilang hari ini saya nggak berintegritas dulu ya, besok berintegritas, nggak bisa. Nah ketika orang disuruh untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada kejahatan, tapi dibuat seolah-olah ada kejahatan, yang mau mengerjakan itu tidak berintegritas. Kalau tidak berintegritas, ngapain di KPK? Kan gitu, Pak. Nah, disinilah yang saya melihat kawan-kawan di penindakan ternyata memang ini masih menunjukkan sikap bahwa mereka masih bisa berani menunjukkan integritasnya. Ini hal yang poin positif yang saya lihat. Cuman yang saya heran adalah hari gini, Pak, masih ada pimpinan yang kemudian mau memaksakan kehendaknya, mau berbuat sewenang-wenang, mau berbuat semaunya sendiri. Seolah-olah dianggapnya itu ketika dia berbuat sesuatu, orang nggak ada yang tahu. Ini yang kemudian memalukan sekali ya. Ini kan beda Mas dengan era di dulu. Bedanya satu, pimpinan KPK bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Betul. Undang-Undang 19 tidak membuat lagi. Tahun 2019 bukan penuntut umum. Terus ketika dia maksa-maksa pada penyidik, yang pada penyidik itu diletakkan independensi, dia sebenarnya sedang melanggar satu azas atau prinsip penting di Undang-Undang KPK. Apa itu? Itu di pasal 5 itu ada yang menyatakan bahwa seluruh anggota KPK termasuk pimpinan KPK harus menjalankan azas soal akuntabilitas, soal kepentingan umum, soal kepastian hukum. Kepentingan umum apa yang tidak ditunjukkan? Dan itu against kepastian hukum. Betul. Dan pasti tidak punya akuntabilitas. Menurut saya sih, yang pantas didewaskan pimpinan. Yang memaksa-maksakan. Memang saya dengar Pak beberapa waktu yang lalu di berita bahwa deputi penindakan dan direktur penyelidikan katanya dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh seseorang. Itu yang menarik Mas. Saya kok yang menduga jangan-jangan yang orang itu disuruh pimpinan Pak. Itu yang saya. Jadi dia tadi yang analisis pertama menggunakan kekuatan lain untuk mendorong isu ini seolah-olah. Kalau menurut saya sih sudah harus dibalas tuh. Ada lagi orang lain yang melaporkan ini pimpinan sudah melakukan pelanggaran terhadap asas dan prinsip. Dewan Pengawas yang sekarang ini kan Pak, itu sebagian kan pernah jadi pimpinan KPK. Sebagian juga pernah menjadi hakim. Artinya untuk melihat secara jernih, mereka punya kapasitas dan punya kemampuan. Gak sulit buat mereka untuk melihat. Ini bukan tidak bisa tapi tidak mau. Nah itu kalau repot. Kalau saya kemudian kita tanya, apakah mereka masih punya integritas juga? Kan ini pertanyaan. Betul. Ada case yang ceto welo-welo kayak gitu tapi dilakukan. Nah yang paling menarik tuh begini Mas. Pertanyaannya adalah apakah case ini atau peristiwa ini berdiri sendiri? Karena kemudian ada beberapa peristiwa lain yang menyertainya. Seolah-olah ada grand design yang mengengineering, yang merekayasa ini. Misalnya ada upaya-upaya untuk menolak Anies Baswedan pergi kemana-mana. Ini kasus Formula E kan? Ini penolakan ini, apakah ini sejalan dengan, apakah ini bagian dari sebuah skenario? Terus kedua, kita juga dengar ada pelemparan karung berisi ular kobra. Itu kan artinya ada terrorizing dulu Mas. Betul.
Yang satu fisik terrorisasi, satu melalui penegakan hukum. Kriminalisasi dan terrorizing itu nyatu jadi satu tuh di situ tuh. Iya, jangan berkaitan itu, Pak. Ya? Iya, satu lagi delegitimasi kehormatan. Oh, diserang lah kehormatan macam-macam gitu kan. Ada seperti orkestra ini. Betul. Apakah ada yang mengatur ini, Pak? Pak BW yang ahli strategi misalnya. Orang ahli intelijen juga Pak BW selain ahli hukum. Dan ini menjadi menarik kalau dihubungkan dengan sodetan kali. Gitu. Jadi itu menjadi menarik. Seolah-olah itu kok peristiwa yang berserakan bertebaran, tapi kalau dilihat itu satu, subjeknya satu gitu pada orang tertentu. Terus tapi ini dilakukan dengan berbagai cara gitu. Iya. Memang yang terkait dengan kembali lagi tadi yang di KPK ini, Pak. Saya yakin sekali lah kawan-kawan yang di kedeputian penindakan, baik beliau yang struktural maupun yang fungsional, ketika ada perintah yang tidak benar, perintah untuk berbuat yang melawan hukum, yang salah, mereka juga pasti belajar dari kasus Sambo, Pak. Kasus Sambo itu, waktu sebelum ada apa-apa, sebelum ada kasus terjadi, yang memberi perintah itu orang yang punya kewenangan, yang punya punya power lah. Dia punya kedudukan, punya power, merasa bisa berbuat apapun lah gitu. Oke. Nah, tapi ketika kemudian terungkap kasusnya, apa yang bisa ditolong gitu? Dia bisa nolong apa gitu? Bicara terkait dengan hal ini, kan kita harus ingat dong, pimpinan KPK juga berbatas waktu. Apalagi tahun ini selesai. Iya. Jadi jangan-jangan ini Mas ngejar target nih. Ngejar target. Karena udah selesai nih. Mas, iya. ada 3 rangkaian lain yang menurut saya di internal KPK itu saling berhubungan. Pertama gini, kita pernah mendengar akan ada perubahan perkom. Itu tidak pernah disangkal, walaupun itu disebutkan ini baru internal discourse. Perubahan perkom itu berkaitan dengan kasus ini. Betul. Yang soal sprindik dengan tidak ada nama tersangka. Tersangka tidak perlu diletakkan untuk meningkatkan satu tahapan proses. Itu bagian pertama. Walaupun itu melanggar hukum ya, ngawur. Melanggar betul. Itu pertama. Terus yang kedua itu yang berkaitan dengan LKTPK itu, Mas. Ada informasi mendesakkan pembuatan LKTPK. LKTPK itu kan laporan kesimpulan tentang proses penyelidikan, hasil proses penyidikan. Nah, ini mau dipaksakan. Padahal kan kalau itu nggak ada case-nya bagaimana direktur penyelidikan akan membuat itu. Betul. Dan kalau itu terjadi, pasti akan ada bantah-bantahan tuh. Betul. Diduga akan ada pertarungan dalam tanda petik, baik fisik maupun sengketa mulut gitu ya. Jangan-jangan sampai nanti saling mengadukan ke Dewas. Yang ketiga bukan tidak mungkin nanti Mas, Satgas diganti. Tidak mungkin. Dia akan paksakan kasus ini dan memilih Satgas yang memang mau menuruti, yang bisa diatur, Makanya kemudian pesannya Mas Novel menjadi relevan. Siapapun yang akan menjalankan perintah tidak berbasis kepada evidence, aturan, maka dia sedang meninggikan kejatuhannya. Betul. Dia sedang menunggu masalah yang akan dihadapinya. Skenario ini sebetulnya kan bukan skenario yang dibuat terus langsung mau dilaksanakan. Skenario yang dibuat mau dilaksanakan gagal. Kenapa? Karena ya seperti apapun kan KPK tetap orang-orang yang berintegritas dan mereka tetap nggak mau menipu hati nuraninya kan, Pak. Betul. Begitu diupayakan lagi, gagal lagi, nggak jadi, sampai sekian lama. Artinya apa? Semua fakta-fakta itu sudah banyak yang tahu. Bahkan itu masuk dalam media mainstream, media investigasi sudah lebih dari 3 kali rasanya. Sebagai headline ya Pak ya. Artinya semua orang sudah tahu. Masalahnya adalah kalau ada yang berani melakukan perbuatan melawan hukum, memaksakan suatu perkara yang sebetulnya tidak mestinya ada, maka itu adalah delik dalam pasal 23. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Ini lawan dari 21 ya. Betul. Yang obstruction of justice dari pihak lain Pak ya. Ini yang kewenangan. Ini pejabatnya. Itu pasal 23. Dan ini kalau dilakukan siapapun yang mau melakukan itu yang bersangkutan berpotensi untuk diusut di waktu berikutnya. Ini mereka juga pasti orang yang ngerti hukum, Pak. Orang yang ngerti hukum pasti berpikir. Tapi terus kemudian ada saya melihatnya gini. Ini orang-orang yang nekat ini sebenarnya orang-orang yang ponggah dan pandir. Dia sedang mengkoleksi rekam jejak digital. Dia sedang menulis rekam jejak
digitalnya, tentang keponggahan dan kepandirannya itu. Iya, betul. Nah, kalau itu dilakukan, ini kan tinggal menunggu waktu sebenarnya. Iya. Tinggal menunggu waktu, tahun ini selesai. Iya. Dan ya pasti mereka mau lagi kan, kalau udah menunggang macan tuh kan kalau dia turun bisa dimakan. Ini kayaknya dia maksain juga untuk maju lagi. Mudah-mudahan kecerdasan emosionalitas kita juga ada ya. Orang kayak gini nggak pantas lagi. Betul. Nah itu yang melanggar hukum, melanggar etiknya sudah beberapa kali, Pak. Dan itu masalah serius. Tapi kembali lagi, Pak, ketika ada suatu kepongkahan tadi yang Pak BW bilang, di satu sisi juga sebetulnya orang-orang ini penakut, Pak. Kenapa? Karena perintahnya itu cuma disampaikan lisan, nggak mau ada evidence, nggak mau ada record, disampaikan diam-diam, yang kalau nanti orang siapapun yang melaksanakan, yang salah itulah yang melaksanakan. Yang ngasih perintah pasti akan bilang, oh enggak, maksud saya dilakukan sesuai aturan hukum. Dia akan berhindar setelah itu. Jadi semua hal yang dia ingin harapkan sesuatu, itu dia selalu letakkan orang lain yang harus berbuat. Itu sama kayak tanggung jawabnya nggak di dia. Itu sama kayak perdebatan. Saya suruhnya hajar, kenapa ditembak? Kok hajar. Suruh hajar. Padahal nyuruhnya tembak gitu kan? Apakah yang betul yang mana? Tidak suruh menembak, tapi kemudian ada rangkaian peristiwa lain. Magazinnya diisiin. Dia nembak kemana-mana. Itu maksudnya apa? Iya, betul. Apalagi kalau betul ada dugaan skenario menyiapkan itu kan. Jadi agak mengerikan. Jadi, ini berbahaya sekali bagi kepentingan KPK maupun penegakan hukum di bidang anti korupsi. Karena KPK itu terjerembab menjadi alat kepentingan. Dan ini alat kepentingannya tuh bisa jadi itu ambisi seseorang. Bisa juga dia cuman boneka dari kepentingan lain yang bekerja atau simbiotik dari situ. Karena dia dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu, dia ikhlas berkorban untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Ini mengerikan sekali. Ya memang ini Pak, kita berharap semoga ini nggak terjadi ya Pak ya. Karena kalau sampai terjadi, ini presiden buruk betul. Dan ini akan membuat KPK sulit untuk bisa dipercaya untuk ketika menangani kasus-kasus tertentu ya. Kalau ini saya mau bilang gini, selamat tinggal KPK. Anda terima kasih sudah berbuat selama ini dan Anda sudah tidak pantas lagi ada di Republik ini. Kalau itu terus-menerus dilakukan. Emang itu betul, saya sepakat itu Pak. Itu yang akan terjadi karena upaya untuk pembubaran KPK akan terus terjadi dan semakin kuat. Orang tidak akan ada yang mau mendukung lagi dan itu sangat menyedihkan. Jangan-jangan orang ini memang tugasnya ingin membubarkan KPK ya? Ya, memang mereka mau bikin itu sekali. Jadi dua-dua itu Pak. Udah bisa dipakai jadi alat. Setelah jelek, setelah busuk dibubarkan. Nah, itu yang bahaya. Ya Pak BW, menarik sekali perbincangan ini. Semoga kekhawatiran yang kita bincangkan tadi nggak terjadi. Semoga perintah-perintah yang nggak benar itu dicerna secara jernih dengan menggunakan hati nurani. Karena bukan sekedar itu melanggar hukum, berpotensi menjadi pertanggungjawaban hukum setelah itu kepada siapapun yang berbuat, tapi yang lebih penting adalah ini merusak penegakan hukum pemberantasan korupsi dan merusak KPK. Semoga nggak terjadi dan kita berharap ke depan upaya memberantas korupsi itu akan terus berlangsung semakin kuat dan dikuatkan di kemudian hari, walaupun kondisi sekarang lemah. Itu sebabnya pesannya, Mas, mari publik mengawasi terus proses ini. Betul. Karena akan ada banyak babak baru, ikhtiar dan upaya yang tidak pantas terus-menerus dilakukan. Dan saya setuju sama Mas Novel, semoga saja teman-teman yang masih punya integritas itu terus konsolidasi dan mewakafkan dirinya betul-betul untuk kepentingan integritas itu. Amin. Saya yakin harapan itu masih ada. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak BW. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.